Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya BKR Bertani. Kali ini saya akan membahas tentang pupuk dasar atau kandungan yang untuk pupuk masa vegetatif. Yang harus diketahui pada teman-teman petani melon, pada masa vegetatif yang diharuskan itu pupuk dasarnya itu harus menggunakan SP36 yang menggunakan kandungan fosfat yang tinggi. Kenapa harus kandungan fosfat yang tinggi? Karena gini bos, menurut saya pribadi kandungan fosfat itu tidak bisa datang sendiri, beda sama nitrogen. Ada air hujan, mendung, itu bisa mendatangkan unsur hara nitrogen. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, kelihatan ini jelas ya. Ini kurang ketiak daun atau tunas air itu kurang, tumbuhnya kurang normal. Kenapa tumbuhnya kurang normal? Akibat kekurangan unsur hara nitrogen yang tinggi. Kalau ini unsur hara nitrogennya tinggi, ini pasti setiap di ketiak daun banyak tunas air yang bermunculan. Jadi jelas ya, pupuk dasarnya fosfat itu buat cadangan nanti gitu ya. Jadi ini jelas untuk batangnya kecil-kecil dan tunas ketiak atau tunas air ini tidak bisa sempurna karena kekurangan unsur hara nitrogen. Kalau kebanyakan unsur hara nitrogen ini tunasnya akan panjang dan besar-besar gitu ya. Jadi bekerja unsur hara nitrogen memperhijau daun, memperbanyak anakan dan cabang. Itu fungsi cara kerja unsur hara nitrogen gitu. Jadi jelas. Nah seperti ini kelihatan. Dan juga seperti ini bos. Nah ini fosfatnya ada sih, fosfat, kandungan fosfat ada, tapi unsur nitrogennya kurang. Karena ini masa vegetatif, seharusnya ini banyak tunas air ya bermunculan. Jadi bagi subscriber BKR Pertanian yang menyimak video BKR Pertanian rutin, akan saya dokumentasikan terus. Karena gini, mohon maaf, bagi subscriber BKR Pertanian yang request di kolom komentar yang ingin dibuatkan konten, misal hama atau virus, masalah virus, pembahasan tentang virus, pembahasan tentang pupuk dasar, silahkan isi di kolom komentar, nanti saya akan buatkan konten. Jadi untuk subscriber BKR Pertanian akan saya bantu, atau lewat WA pribadi di 082225418172. Jadi jelas. Kalau untuk kekurangan unsur hara nitrogen seperti ini, itu awalnya harus gini bos, saya jelaskan juga. 3 hari atau 4 hari setelah pindah tanam itu harus pupuk dengan dosis 20 liter air, kasih 5 gelas aqua mineral ke dalam ember ukuran 20 liter air. Lalu pemupukan pertama dalam satu lubang atau satu batang itu kasih 200 mili. Jadi jelas ya. Saya sarankan pupuk yang dicampur dengan air itu, yang dilarutkan dalam air, saya sarankan kalau pupuk pertama dalam budidaya melon unsur hara nitrogen yang tinggi. Tetapi jangan nitrogen tunggal. Contohnya ZA, Urea, itu pupuk tunggal nitrogen. Yang saya sarankan pupuk pupuk nitrogen yang tinggi, tetapi diimbangi dengan pupuk fosfat sama kalium. Supaya apa? Tunas air ini bermunculan semakin banyak dan juga batang utama ini akan semakin besar kalau diimbangi dengan kandungan unsur hara fosfat. Begitu. Nah, kelihatan ya, kekurangan unsur hara nitrogen masa vegetatif. Jadi bagi teman-teman yang untuk belajar tentang melon, khususnya untuk pemula, biar pada paham
tentang pupuk pertama, pupuk kedua, pupuk ketiga itu nanti juga akan saya dokumentasikan. Ini kemarin pembahasan tentang pupuk pertama, pupuk susulan pertama. Ini ada request dari teman-teman, disuruh untuk pembuatan konten. Jadi udah saya tepati dengan janji saya. Siapa yang isi di kolom komentar tentang pembuatan konten akan saya dokumentasikan dan juga akan saya buatkan, maksudnya seperti itu. Dan ini udah saya tepati gitu ya. Ini usia kisaran 12 hari setelah pindah tanam. Tapi seperti ini. Jadi jelas ya. Saya ulangi sekali lagi, bagi petani pemula tentang budidaya melon, pupuk pertama atau pupuk susulan yang pertama saya sarankan menggunakan kandungan nitrogen yang tinggi. Contohnya Yaramila itu unsur nitrogennya 25, fosfatnya 7 dan kaliumnya 7. Jadi itu dalam 20 liter air itu dikasih 5 gelas aqua mineral, 5 gelas aqua mineral penuh ya. Lalu dilarutkan dalam ember 20 liter air, lalu tuang ke batang atau tuang ke lubang tanam. Itu ukurannya 200 ml. Jadi 1 gelas aqua mineral dalam 1 tanaman. Begitu ya. Jadi jelas. Bagi yang belum jelas silahkan isi di kolom komentar, nanti saya bantu atau lewat WA pribadi gitu ya. Tanaman ini banyak sekali, sekitar 1,5 hektar. Ini nanti akan saya dokumentasikan juga tentang tanaman melon di wilayah Kecamatan Dugoseti. Ini kesempatan para petani-petani atau pemula melon yang belum tahu tentang insek, fungi, atau tentang perempelan, atau tentang pemilihan buah. Nanti saya akan dokumentasikan juga semuanya. Tinggal Anda request di WA pribadi atau di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman Anda bila video ini bermanfaat. Ikuti terus jejak kami, jejak pertanian. Tansah nyindir ati tansah ke bebasan tipe sak mongso ora bisa ngadem